Nah, itu ya? kasusnya kan kasus Ibu Ade Yasin ya. Itu kondisinya gimana itu waktu Nah, itu? kondisinya kan memang kemarin diputus bersalah. Ya, jujur, waktu korupsi saya sebenarnya nggak tertarik gitu loh. Tapi pada saat ada seseorang datang ke saya, dia bercerita, saya bilang nggak tertarik gue korupsi, koruptor mah biasanya dibinasakan gitu ya. Tapi dia bilang, Bu Dina tolong lihat perkara ini gitu loh. Kalau memang udah waktunya dicelakai orang, ya memang udah waktunya kita berakhir dari dunia ini kan. Oke guys, apa kabar? Stay lagi bersama saya Fadil di Bogor Update Podcast. Kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang viral banget, advokat. Ini pasti kalau warga Bogor udah pasti kenal semua. Pasti. Karena apa? Kemarin sempat viral karena teriak-teriak gitu kan di salah satu persidangan yang memang sedang hangat di Kabupaten Bogor. Nah, kita akan coba ngobrol kepribadiannya dan juga beberapa cerita dari beberapa kasus yang sudah ditangani bersama dengan Mbak Dina Lara. Ya, apa kabar Mbak Dina? Baik. Alhamdulillah Mbak Dina ya. Baik, Kayaknya segar sekali ini ya. Merah-merah cerah gitu Ya, rasanya. biar berani gitu. Oh, berani Sama ya? dengan update kan. Bogor update kan merah kan. Jadi kita sama-sama menyesuaikan. berani. Menyesuaikan ya. Jadi pakai bajunya itu menyesuaikan dengan Iya. siapa yang mengundang gitu ya. Iya, yang ngundang kan merah. Makanya kita pakai baju merah. Oh iya. Oke, udah ngopi ya Mbak ya? Sudah nih. Wah. Ada Bogor update-nya juga. Wah iya. Tapi rasanya gimana? Update dulu. Ya, rasa kopinya juga update juga Oh, sih. iya. Oke, Mbak Dina update sebagai seorang advokat ya. Iya. Sudah lama ya sudah menjadi advokat ini. Jadi advokat itu tahun 2005. Tapi magangnya itu dari tahun 2000. Oke. Tapi mulai disumpah itu 2005. Berarti 17 tahun ya. Oke. Kalau sehari-hari ini apa kegiatan? Kalau sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Oke. ya, sebagai ketua bagian hukum perdata. Ya, itu Oke. sekaliannya. Oke, keseharian di dosen berarti. Dosen di Pakuan. Tapi juga sidang-sidang lah ya. Sidang-sidang juga. Nah, itu bagi waktunya gimana itu? Bagi waktunya ya kalau jadi dosen itu kan tidak tidak seperti guru ya dari pagi sampai jam 5 sore enggak ya. Artinya di sela-sela kesibukan kita kalau tidak jam ngajar ya kita bisa keluar. Jadi itu yang kita bagi. Dan lagian juga kan pengacara ini kan kita kan tim ya. Jadi bisa berbagi-bagi lah. Jadi semuanya bisa kita kerjakan. Oke, Mbak Dina dikenal sebagai advokat yang keras nih. Tapi sebenarnya santun tuh gak santai sebenarnya ya. Sebenarnya nggak keras. Oh, nggak sih, keras ya. Tergantung keadaan. Oh, udah nggak tahan ya. Tapi kalau dalam mengambil beberapa klien gitu ya, ada gak sih kriteria dari Mbak Dina sendiri? Ada. Salah satu adalah kalau untuk perkara narkoba memang saya tidak mau tangani. Untuk perkara narkoba ya saya tidak mau tangani. Terus kalau perkara yang lain memang mereka punya hak untuk atau kita punya kewajiban untuk melakukan pembelaan itu kalau memang kita diminta gitu loh. Jadi nggak ada kriteria sebenarnya pada dasarnya semua warga negara berhak mendapatkan pendampingan hukum seperti itu. Oke, tapi saat menjadi advokat sebenarnya kalau Mbak Dina ini tipenya yang seperti apa sih saat membela klien gitu loh? Iya, yang pasti saya sebagai advokat pada saat membela klien ya harus all out ya. All out artinya dalam arti memposisikan aturan hukum itu sesuai dengan yang benarnya gitu loh. Jadi bukan berarti seringkali orang slogan orang bilang kalau pengacara itu adalah membela yang bayar, tidak seperti itu juga gitu loh. Bisa juga jadi image orang ini harus kita harus berubah cara pandang orang terhadap advokat itu. Tidak seolah-olah bahwa yang bayar kita bela, tidak seperti itu. Orang yang berbuat salah juga berhak dibela. Dalam hal apa? Menentukan hukum apa yang pantas dengan dia gitu loh. Salah satu contoh dulu saya pernah pengalaman ya untuk kasus ada pembunuhan dulu ya tahun 2007 itu ya di Depok ya. Itu mengenai pembunuhan. Saya sepakat itu pembunuhan, orangnya meninggal. Tapi saya tidak sependapat kalau itu adalah pasal 340. Tapi saya itu lebih tepat adalah 365. Karena tadinya adalah tujuannya adalah untuk mengambil barang, tetapi mengakibatkan
orang yang diambil barangnya itu meninggal. Nah, penerapan pasalnya yang kita bela gitu loh. Tapi kan image orang waktu itu juga heboh juga itu di Depok gitu loh. Sampai mobil saya diangkat tuh sama massa korban ya. Ada berapa ratus massa itu tahun 2007 tuh ya. Saya dikatakan bahwa pembela pembunuh. Saya bilang saya tidak membela pembunuh, tapi saya mau menerapkan aturan. Saya tidak berdalih bahwa dia tidak membunuh. Betul membunuh, tetapi perbuatannya bukan 340. Tapi 365. Karena apa? Awalnya niat dia adalah mengambil barang. Sedangkan 340 itu kan awalnya hanya nyawa. Itu kan direncanakan nyawa, bukan barang loh. Jadi 365 adalah barang yang direncanakan awalnya. Adapun perbuatan itu berakhir dengan nyawa, itu bukan berarti jadi 340. Tapi kan masyarakat nih harus kita cerdaskan juga. Jangan setiap ada korban kematian kita langsung berpikir itu adalah pembunuh berencana. Tidak seperti itu. Tapi kita posisikan perbuatan dia yang paling tepat apa? Adalah mengambil barang yang mengakibatkan mati. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bicara cerdas juga ini sekarang media sosial sedang ramai juga. Ya, saya lihat tadi sebelum kita podcast ada video yang sangat viral tentang Mbak Dina lagi marah-marah gitu. Tapi disangkut pautkan dengan kasusnya yang lagi rame FS gitu ya. Nah itu taunya dan ceritanya seperti apa itu Mbak Dina? Nah ini juga saya bingung. Kebetulan saya punya teman di Belanda, dia kirimin saya video itu. Kebetulan teman saya ini kan selalu mengikuti persidangan saya waktu kemarin di Tipikor Bandung ya. Makanya dia bilang, emang Mbak itu pengacaranya Sambo, PC gitu kan? Saya bilang enggak. Tapi ini loh ada media Nusantara News ya, bahwa judulnya adalah pengacara Visi dan Sambo mengamuk dikarenakan eksepsinya ditolak gitu loh. Padahal pada saat saya lihat, saya kan nggak ada hubungannya dengan perkara Sambo dan Visi. Saya kan bukan pengacaranya gitu loh. Ternyata itu adalah sidang saya pada saat putusan perkara Tipikor di Bandung. Ya, perkara Ibu Ade Yasin ya. Nah, tapi memang ya itu kembali lagi kepada netizen. Itu harus pintar gitu loh. Jangan hanya melihat judul, belum menonton, belum melihat materinya langsung. Itu saya dimaki-maki loh. Karena memang yang dibunuh adalah orang Batak. Saya orang Batak. Rata-rata orang Batak lah yang melaknat saya di dalam di dalam Facebook tersebut gitu ya. Tetapi walaupun ada sebagian masyarakat yang memang tahu perkara tersebut bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Visi, justru mereka yang memang mengklarifikasi. Tapi mengklarifikasi sendiri gak sih? Tidak. Saya tidak mengklarifikasi sendiri. Jujur, saat ini saya sedang sibuk banget karena memang di Pakuan itu kita kan lagi bulan-bulan skripsi kemarin ya. Saya juga sebagai pembimbing skripsi, sebagai ketua bagian juga meng-ACC judul. Boro-boro kepikiran untuk. Tapi ada dampak gak pasca media sosial itu viral tentang Mbak Dina di kasus FS itu? Saya ada di satu tempat bersama dengan anak saya. Orang itu bertanya gini, itu pengacaranya Sambo kan katanya. Saya bilang saya ketawa saja gitu loh. Sebenarnya ada orang bilang ya lumayan untuk terkenal. Lumayan untuk terkenal ya. Kalau saya sih prinsipnya gini loh. Ya buat apa terkenal karena dilaknat atau difitnah kan nggak bagus juga gitu loh. Jadi memang beberapa netizen yang yang komentar di dalam Facebook itu beberapa saya japri. Saya bilang jadilah netizen yang bijak. Tonton dulu, itu tidak ada kaitannya dengan perkara Sambo gitu loh. Jadi dampaknya juga ada sebenarnya ya? Ada dampaknya gitu loh. Negatif dan ada positif juga ya sebenarnya. Positif mungkin orang melihatnya ya bagus lah untuk terkenal. Tapi buat saya pribadi sih nggak terlalu menarik ya. Dengan melakukan hal-hal begitu untuk terkenal tuh buat saya tuh. Ya saya ini kan udah terkenal, saya punya mahasiswa banyak kok. Gitu, kan? Kalau soal terkenalnya ya kan. Gitu. Kalau bicara kasus-kasus yang beberapa yang sudah ditangani, yang paling diingat apa kira-kira? Kasus apa yang paling menarik? Kalau menarik buat saya itu ada satu perkara nenek buta di Sumatera Utara, di Tapanuli Utara. Itu saya nggak dibayar loh. Saya berangkat ke sana setiap minggu, sidang itu 2 kali. Naik pesawat pulang pergi membela nenek buta ini karena dituduh melakukan pengancaman pasal 355 kepada orang laki-laki yang badannya gagah besar, sehingga katanya 355 itu dia merasa ketakutan dengan ancaman si nenek ini. Padahal nenek ini adalah dari segi kesehatannya 98% mengalami kebutaan. Nah nenek ini setiap berjalan itu dia pakai tongkat kayu, namanya di kampung. Persis dia itu nenek ini di samping Bandara Silangit, yang bandara internasional yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi itu tahun 2017 ya. Nah itu memang saya duga itu ada hubungannya dengan
dengan, karena saya kebetulan pengacaranya dalam perkara perdata melawan Pemda Tapanuli Utara gitu loh. Saya punya keyakinan atau dugaan bahwa ini adalah pidananya ini adalah perkara kriminalisasi gitu loh. Bisa dapat kasus itu dari mana? Saya dapat kasus itu ada seseorang yang memberikan kepada saya, dia itu orang TNI. Oke. Akhirnya saya tangani gitu ya. Memang kalau di perkara perdatanya memang saya dibayar, tapi di perkara pidananya saya nggak dibayar. Pada saat menangani perkara perdatanya itu muncul perkara pidananya. Nenek ini udah ditahan dengan anaknya, katanya melakukan pengancaman kepada seorang advokat dari Jakarta yang badannya besar. Nah, hanya karena si advokat ini membuat pelang di tanah mereka, sehingga nenek ini pas jalan dia bilang, cabut itu pelangmu, kalau enggak aku bunuh kau. Sebenarnya kalau orang Batak kata-kata bunuh itu bukan kata kerja, tetapi hanya sifat saja. Artinya bukan menunjukkan perbuatan nyata bahwa itu akan membunuh. Bagaimana seorang nenek buta mau membunuh laki-laki gagah besar perkasa? Benar. Nah, pada saat persidangan itu saya bilang kepada majelis hakimnya, majelis hakim sebelum dimulai sidang, saya mau bertanya dulu nih kepada saksi korban ini. Saya mau tanya mengenai identitasnya dia, laki-laki apa perempuan atau ada jenis kelamin yang lain. Oh, dia marah kan? Saya bilang, majelis hakim mengatakan, pengacara tolong to the point aja pertanyaannya. Saya bilang ini penting majelis hakim, karena menurut saya nggak mungkin orang yang diancam oleh nenek buta bisa takut, karena saya sebagai perempuan aja 1 juta nenek buta mengancam saya nggak takut, saya tinggal pergi aja kabur. Bicara beberapa kasus yang sudah ditangani ya, melihatnya kalau dalam hukum Indonesia sebenarnya ada nggak sih politisasi dalam hukum di Indonesia, masih ada nggak sih seperti itu, Mbak? Jujur ya Mas ya, dalam saya menangani perkara kan kebetulan yang saya tangani itu kan nyentrik ya. Seperti di Papua, saya menangani masyarakat adat ya kan, melawan Pemda juga. Saya kadang pesimis tentang hukum kita ini. Jujur saya pesimis sekali gitu ya. Tapi saya berpikir kalau saya ndak memulai berkeyakinan bahwa ada keadilan, ya akan tenggelam lah peradilan kita ini gitu loh. Nah, tapi memang saat ini saya menangani perkara memang jadi butuh strategi, nggak cukup pintar gitu loh. Nggak cukup hanya otak, nggak cukup hanya teori bersidang bahwa orang kalau mencuri itu bisa dihukum penjara. Kadang mencuri juga bisa bebas tanda kutip ya. Sehingga ada juga orang yang menurut saya dengan kejujuran klien saya kepada saya bahwa dia tidak berbuat itu, tapi nyatanya kita lihat dia dihukum kan gitu ya. Sehingga pengalaman saya menangani perkara ini, jujur saya sebagai dosen sangat pesimis. Bahkan ada kekecewaan saya. Kekecewaan saya ini sering saya luapkan kepada mahasiswa saya. Saya suka bilang ke mereka, di dalam kelas ini ada 50 orang. Saya berharap 5 orang aja jadi jujur, nanti jadi aparat penegak hukum. Jujur aja 5 orang. Harus semua dong, jangan banyak. Karena saya tidak berharap bisa semuanya gitu loh. Saya nggak terlalu tinggi ya keinginan saya. 5 orang aja dari 50 orang. Udah puji Tuhan banget ya. Karena dengan 5 orang ada yang jujur itu bisa membuat virus kepada orang lain gitu loh. Nah kita sangkut pautkan hari ini misalkan bicara di Bogor. Ya kan, Mbak Dina juga viral menjadi salah satu pengacara di 2 yang lagi sempat viral ya. Almarhum Irianto dan juga Bu Ade Yasin. Ya. Bagaimana kondisinya kemarin dengan Bogor hari ini? Jujur ya, kita kembali kepada Irianto. Irianto itu kan saya jadi pengacaranya udah pengacara keempat loh. Artinya pengacara pertama, 2 dan 3 kan berganti ke saya. Terakhir itu adalah pada saat mau P21, baru saya menjadi pengacaranya gitu ya. Jujur, waktu korupsi saya sebenarnya nggak tertarik gitu loh. Tapi pada saat ada seseorang datang ke saya, dia bercerita, saya bilang nggak tertarik gue korupsi, koruptor mah biasanya dibinasakan gitu ya. Tapi dia bilang, Bu Dina tolong lihat perkara ini gitu loh. Akhirnya saya pelajari, wah menarik juga nih. Ya udah saya ambil gitu loh. Nah di situ saya hanya selalu punya keyakinan ya kalau benar tetap benar. Tapi kan banyak juga yang menilai ini melawan arus. Kondisi yang terjadi, korupsi dan lain-lain itu gimana, Mbak? Kan orang selalu berpikir arus yang mana sih? Kalau arus yang salah, saya melawan yang salah itu saya kira nggak apa-apa. Sekarang kan orang justru ngejudge-nya itu bahwa jadi pengacara itu harus bisa menyesuaikan diri, seolah-olah kita harus menuruti APH yang lain gitu. Nah itu yang saya nggak suka gitu loh. Karena prinsip saya adalah menurut ilmu yang saya pelajari, teori yang saya tahu, ajas-ajas hukum yang tahu, kebenaran yang saya tahu, ini yang benar gitu loh. Tapi teman-teman pengacara yang lain sering mengatakan ini, kalau kita keras melawan APH yang lain,
kita nanti ditekan, karena memang jujur mereka punya power untuk menekan itu kan. Karena misalnya klien kita adalah dalam genggaman mereka tanda kutip gitu ya. Artinya apapun nyawa atau hidupnya klien kita itu kan kadang di tangan mereka. Kita kan hanya membela gitu loh. Makanya saya selalu katakan kepada klien saya, benar-benar all out kita mau bela nih. Kalau saya sifatnya all out gitu loh. Makanya kembali kepada perkara Irianto, jujur beliau itu seringkali waktu itu merasa down. Dia bilang, udah Budina aku pasrah aja. Saya selalu bilang, kalau Pak Irianto pasrah, pikirkan nasib anak cucumu. Karena selamanya kamu jadi koruptor. Kamu besok-besok meninggal. Ternyata dia udah meninggal ya. Kamu besok-besok meninggal, tapi anak cucumu akan kamu tinggalkan bahwa dia adalah cucu koruptor. Keponakannya koruptor, anak koruptor. Makanya dari awal saya minta klien saya itu kita all out. Kalau memang kamu merasa benar. Nah, kalau dikatakan saya mengelawan arus, saya kira arus yang mana dulu nih? Kalau arus yang salah yang sedang dipertontonkan dalam penegakan hukum, ya memang saya melawan arus yang salah itu gitu loh. Persoalannya kan saya punya keyakinan sebelum saya menerima perkara kan saya kaji dulu. Dasarnya apa? Saya tidak pernah melakukan bahwa dia salah tuh saya kata kita buat aja supaya benar. Saya tidak seperti itu. Tapi gitu sempat ada ya video yang viral yang tadi sebenarnya disambungkan dengan FS, sebenarnya ada di kejadiannya di Bandung gitu ya? Iya di Bandung. Itu juga kasusnya kasus Kabupaten Bogor ya? Nah itu kasusnya kan kasus Ibu Ade Yasin ya. Itu kondisinya gimana itu? Nah kondisinya kan memang kemarin diputus bersalah ya, sehingga kita kembali lagi, saya masih punya keyakinan bahwa keadilan itu ada. Makanya kita melakukan banding. Memori banding kita sudah masuk, kontra memori banding dari Jaksa KPK juga sudah masuk. Tinggal kita menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi. Gitu loh. Artinya gini, saat saya mengatakan bahwa klien saya itu tidak berbuat seperti yang didakwakan oleh jaksa, pasti kan saya punya ada dasar gitu loh. Iya kan? Saya punya dasar apa? Karena jelas kalau hukum pidana itu kan menyatakan seseorang bersalah itu kan minimal 2 alat bukti. Nah ternyata kan secara fakta persidangan, apalagi mungkin kemarin kan diliput terus persidangannya ya. Artinya terbuka untuk umum. Tidak ada fakta itu yang menurut saya tidak ada fakta perbuatan itu gitu loh. Dan memang saya lihat juga putusan majelis hakim, menurut saya ini juga masih patut untuk dibanding gitu loh. Karena dasar untuk mengatakan bahwa klien saya itu bersalah tuh menurut saya tuh tidak ada alat bukti itu. Tapi gitu loh. sampai akhirnya berteriak-teriak gitu. Nah, kondisinya itu sampai sempat ricuh itu kok bisa sampai sejauh itu Mbak Nina? Sebenarnya kalau soal ricuh kan saya nggak tahu ya. Itu kan para penonton sidang lah. Kalau saya kan normatif berbicaranya. Berbicaranya normatif memang suara saya keras ya kan. Sampai buka-buka. Sebenarnya memang harus dibuka itu toga. Kan itu udah selesai sidang kan. Kan udah mau pulang. Jadi kan toga memang harus dibuka gitu loh. Tapi memang mungkin cara membuka toga saya itu karena dengan ini jadi seolah-olah seperti marah membuka. Tapi kan sebenarnya itu enggak. Tidak ada maksud apapun. Tidak ada maksud apa-apa. Memang itu mau pulang buka toga kan gitu. Dan memang biasanya kalau saya pulang sidang kan yang membereskan toga saya itu kan staf saya kan. Saya lepaskan, dia nanti nggak beresin semua berkas-berkas, saya tinggal pergi kan gitu ya. Nah, sebenarnya di situ jujur, waktu saya ngomong itu sebenarnya naluri emosi saya itu adalah naluri saya sebagai dosen loh. Bukan saya sebagai pengacara. Karena saya punya keyakinan saat itu bahwa putusan itu tidak seperti itu. Tapi kan namanya pengadilan ya bebas ya. Makanya ada tingkat banding itu kita masih punya kesempatan untuk menguji putusan tingkat pertama tadi kan. Nah, tapi karena menurut pemahaman saya, kenapa putusan seperti ini gitu loh ya? Apa sih buktinya untuk menyatakan klien saya itu bersalah? Nah, itu yang membuat saya kok gini amat ya persidangan ini gitu ya. Kita udah berusaha membukakan kebenaran, kok itu nggak dipertimbangkan. Nah, makanya kemarin emosi saya itu kalau itu dianggap emosi, memang ada emosinya juga sih. Itu sebenarnya luapan saya sebagai dosen. Karena merasa, waduh ini sia-sia dong persidangan ini gitu loh. Nggak ada gunanya kita membukakan kebenaran karena menurut kami nih bahwa kebenaran yang kita bukakan di persidangan, fakta persidangan itu kan tidak dipertimbangkan. Dalam gitu. Menjadi seorang pengacara orang nomor 1 di Kabupaten Bogor kemarin itu, bagaimana rasanya? Apakah ada juga tekanan-tekanan di luar yang
dirasakan, Mbak? Sebenarnya tekanan itu tidak ada secara langsung ya, tetapi ada beberapa masukan lah bahwa Bu Dina berhati-hati gitu loh. Kira-kira kata-kata begitu doang. Berhati-hati menangani perkara orang nomor 1 di Kabupaten Bogor karena tidak menutup kemungkinan ada juga pihak-pihak yang tidak senang. Kira-kira seperti itu ya. Tapi saya sih nggak terlalu ada rasa takut ya, karena prinsipnya saya kan tidak ngapa-ngapain. Saya kan hanya menerapkan ilmu yang saya tahu gitu loh. Jadi ya berserah aja kepada Tuhan. Cuek aja ya? Cuek aja lah. Kalau memang udah waktunya dicelakai orang, ya memang udah waktunya kita berakhir dari dunia ini kan. Oke, tapi Kira-kira sejauh ini gitu. prosesnya sejauh apa dan akan seperti apa nanti ya kira-kira, Mbak? Saya sih masih berharap, saya masih punya keyakinan bahwa di Indonesia ini akan ada keadilan itu. Makanya ada tingkat banding, ada tingkat kasasi gitu loh. Jadi makanya kita melakukan banding karena kita masih percaya bahwa akan terungkap nanti yang benar itu adalah benar. Nah, tapi saya juga sebagai pengacara, kalau suatu ketika sampai tingkat terakhir ternyata klien saya dinyatakan bersalah, ya saya harus bisa terima ya kan. Ya kita harus konsisten dengan sistem peradilan kita, walaupun secara manusia saya kecewa kan gitu ya. Tapi saya menghormati pengadilan kita, saya hormati gitu loh. Karena memang mengenai putusan itu kan di satu pihak adalah keadilan, di pihak lain belum tentu keadilan. Nah itu ya sah-sah saja. Menurut saya klien saya itu adalah tidak bersalah, tapi menurut majelis hakim dia bersalah, ya saya harus bisa terima. Hanya saja saya akan melakukan upaya tapi hukum. proses terus dilakukan lah ya. Terus gitu loh. Karena memang itu disediakan kan, bahwa terhadap putusan itu dapat dilakukan upaya hukum gitu loh. Oke. Nah, berarti kan banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang dipegang oleh Mbak Dina gitu ya, juga dosen gitu ya. Itu ngatur waktunya gimana jadi? Nah itu karena kita kan punya tim di kebetulan saya kan direktur eksekutif Barisan Relawan Jalan Perubahan ya. Kebetulan perkara-perkara yang kita tangani juga banyak kan di daerah. Biasanya seperti sekarang kita sedang menangani di Palopo, Sulawesi Selatan. Itu adalah masyarakat melawan perusahaan besar ya, perusahaan emas gitu ya. Jadi kita melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Nah biasanya saya turun pertama kali audiensi dengan masyarakat. Selanjutnya saya buat legal opininya, baru nanti yang lanjutin adalah partner saya. Di waktu-waktu tertentu saya hadir kalau memang dibutuhkan gitu loh. Seperti itu. Jadi memang bisa terbagi dengan pembagian tugas di tim saya ya. Jadi fokusnya di advokat atau dosen nih? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Karena menarik loh, saat kita mengajar, kita bisa memberikan kepada mahasiswa itu, ini loh prakteknya, penerapannya, aplikasinya ini loh di lapangan. Jadi langsung gitu ya? Langsung. Jadi saya juga enak ya. Kadang kekecewaan saya di persidangan saya bawa ke kampus. Saya bilang ini loh. Kadang saya pengen menguji. Sempat gak sih ada penilaian dari mahasiswa misalkan terhadap yang sudah dilakukan saat menjadi advokat misalkan gitu? Pertama kali khususnya waktu saya menangani kasus korupsi ya, orang itu kan melihat begini loh, seringkali nge-framing itu, ngejudge orang itu kalau didakwa dengan korupsi pasti orangnya bersalah. Nah ini yang harus kita rubah gitu loh. Karena kan kita memegang ajas praduga tidak bersalah. Artinya setiap orang yang dimajukan ke persidangan belum tentu bersalah loh. Tapi seringkali masyarakat ataupun mahasiswa itu melihat kalau orang sudah dimajukan ke persidangan dengan kasus korupsi, sudah langsung ngejudge bahwa itu adalah koruptor gitu loh. Nah ada beberapa waktu kita nge-share di Facebook tentang video itu, ada juga yang memuji ya setelah saya bukakan bahwa peristiwa ini tidak ada OTT misalnya gitu ya. Ada juga yang mengatakan nih, wah sayang sekali Bu Dina itu kan dosen favoritku, kok membela koruptor. Ya karena gitu kan kalau kita bicara di Bogor, Mbak Dina ini kan dua-duanya ini kasus korupsi kasus yang besar itu kan. Iya, ada juga sebagian karena mungkin orang itu melihatnya ini kok koruptor dibela gitu ya. Padahal kan harus dipegang tuh azasnya, ajas praduga tidak bersalah. Kalau kita langsung ngejudge seseorang itu bersalah, padahal putusan belum inkrah, buat apa persidangan gitu loh. Nah ini yang saya sering bagikan kepada mahasiswa. Jangan suka mengeneralisasi seseorang, misalnya di dalam kehidupan sehari-harinya dia adalah orang salah, orang apa, tapi pada saat dia melakukan perbuatan tertentu, tetap kita nyatakan dia salah. Misalnya kalau dia pernah membunuh, suatu ketika dia dituduh membunuh,
kita langsung percaya bahwa dia pembunuh. Jadi Padahal belum penilaiannya tentu. dari mana? Penilaiannya seringkali orang melihat hanya dari jenis tindak pidananya. Misalnya koruptor, sudah pasti koruptor gitu loh. Terus apalagi kayak kemarin kan kalian yang di Kabupaten Bogor ya, dikatakan OTT. Nah kalau orang kan dengar nama OTT sama seperti Pak Irianto, OTT. Berarti kan sedang melakukan perbuatan tindak pidana kan? Padahal dia nggak tahu tidak ada OTT gitu loh. Ya kan tidak ada OTT gitu loh. Nah itu framing itu yang harus kita beritahu kepada masyarakat, jangan langsung mengeneralisir bahwa sesuatu itu adalah dia berbuat salah. Jadi menerima gitu. kasus tersebut, kalau Mbak Rina juga, tapi kita lihat dulu framing-framing yang sebelumnya apa sih yang sebenarnya gitu ya. Iya, pasti saya sebelum menerima kasus itu saya pelajari dulu. Walaupun sebenarnya dampak dari situ juga akan ada gitu ada sebenarnya. dampak positif dan dampak Kadang kan negatifnya. bukan hanya sebagai advokatnya aja yang dinilai nih, Betul. tapi sebagai dosennya itu. Sebagai dosennya, dia bilang sayang sekali dosenku membela koruptor, misalnya begitu ya. Iya. Tapi setelah saya jelaskan, setelah ada video waktu kita sidang pertama, ya khususnya dalam eksepsi itu saya bukakan bahwa tidak ada OTT itu, tidak ada perbuatan tindak pidana itu, hanya orang ngeri juga ya negara kita ini jadi justru begitu gitu loh. Oke. Nah, suami juga advokat ya? Suami sebenarnya advokat itu kan baru berapa tahun ini, sebenarnya dia itu kan teknik ya. Oke. Nah jujur seperti yang saya bilang tadi, kadang saya ada pesimisme di dalam dunia pengacara ini ya. Sehingga saya sebenarnya punya cita-cita itu sebenarnya pengen jadi konsultan gitu loh. Yang memang kita hanya memberikan apa yang diminta oleh orang artis saja gitu loh. Tidak bersinggungan dengan aparat penegak hukum yang lain gitu loh. Nah harapan saya memang suami saya sebenarnya aslinya teknik mesin gitu loh ya. Harapan saya memang suami saya bisa, ya saya kira dia lebih lebih berani lah, mengingat dia laki-laki gitu ya. Sedangkan saya perempuan sebenarnya passion saya sebenarnya bukan di dunia pengacara. Kalau mau jujur, saya passion saya itu adalah membagi ilmu gitu loh. Di dosennya tadi Jadi ya. dosen, jadi pembicara, jadi tenaga ahli, staf ahli. Nah, saya senang gitu loh. Membuat legal opini, itu saya senang gitu loh pekerjaan itu. Berbagi ilmu lah. Makanya kalau Kabupaten Bogor ngundang saya untuk penyuluhan hukum, oh saya senang banget. Mau ke desa penyuluhan hukumnya saya senang sekali gitu loh. Siap lah pokoknya. Siap lah. Dan seperti yang hari ini kita mau saya diundang oleh Bogor Update, saya lagi mau memberikan pencerahan pembelajaran kepada masyarakat. Iya. Gitu loh. Oke, walaupun sebenarnya malah banyaknya kegiatan di advokat sih pengacaranya ya. Makanya saya pilih-pilih perkara itu sebenarnya. Mana nih, tidak semua perkara saya turun. Walaupun saya terima semua perkara itu, tapi saya kadang ada perkara tertentu saya nggak pernah turun. Tapi Partner kalau sudah diambil all out ya. all out. Apalagi kalau udah menyangkut hidup orang. Saya nggak mau main-main gitu loh. Kalau nggak dari awal saya tolak gitu loh. Jadi ke klien itu juga saya bilang saya mau all out loh. Resikonya begini gitu loh. Ya. Kalau all out ini kan berarti banyak yang juga dikorbankan lah, waktu juga, Betul. waktu dan lain hal, keluarga gitu ya. Ini keluarga tanggapannya gimana sejauh ini, Mbak? Tahu nggak, perkara Pak Irianto itu saya sidang 1 tahun, saya cuti juga kuliah 1 tahun. Saya kan sedang mengambil S3 di Brawijaya ya. Saya cuti loh 1 tahun untuk fokus menangani Pak Irianto. Asli 1 tahun saya cuti, saya ajukan cuti gitu loh. Karena saya mau benar-benar fokus di dalam. Karena memang gini, waktu Pak Irianto saya terima perkaranya, saya enggak punya bahan apapun dari Pak Irianto. Saya hanya belajar dari media-media, informasi di media. Itu yang saya coba gali, seperti apa sih perkara ini gitu loh. Jadi saya nggak punya dokumen apapun, tidak punya. Jadi memang waktu itu saya kerja itu bisa loh 3 hari 3 malam saya membaca itu, membuat pembelaan itu, saya bisa kerja 3 hari 3 malam gitu loh untuk mempersiapkan itu gitu. Jadi memang saya benar-benar all out. Kalau udah masalah hidup orang khususnya terhadap perkara pidana ya, kita nggak bisa main-main. Karena gini loh, namanya terdakwa itu kan lagi menggantungkan hidupnya di kita. Bayangkan orang untuk hidup aja digantungkan ke kita. Harusnya kan menggantungkan hidup itu ke Tuhan ya. Tapi ini jangan kita kita kecewakan klien kita itu gitu loh. Kita jangan main-main nyawa hidup dia gitu loh. Ya makanya saat orang menunjuk saya sebagai pengacaranya dalam perkara pidana, maka saya akan bela dia. Ya, tapi kalau dia salah saya katakan salah gitu loh. Nah, makanya saya pilih nih. Nah, misalnya dulu ada perkara narkoba nih. Pernah minta saya jadi pengacara. Saya bilang, kamu benar nggak make? Benar. Udah kamu nangis aja di persidangan, kamu minta tolong sama hakimnya bahwa saya hilap ini. Nggak perlu pakai pengacara. Saya bilang, kamu berbuat kok gitu loh. Itu kan lebih elegan menurut saya gitu loh. Jadi mengakui kesalahan ya langsung. Mengakui salah karena memang dia berbuat gitu loh. Ngapain pakai pengacara lagi menurut saya ya?
akui aja gitu loh. Toh juga pengacara ada di situ juga intinya adalah untuk mengakui kan. Ngapain lagi? Dia nyata ada buktinya, lebih baik biar cepat gitu loh. Mohonkan aja ke hakim, saya hilap, mohon dikurangi hukuman, anak saya ada, saya kepala rumah tangga kan gitu ya. Tapi kan nggak semua juga harus masuk ke pengadilan dong sebenarnya, Mbak. Kalau narkoba kan harus masuk kan. Nggak, maksudnya beberapa kasus yang lain. Oh iya, saya juga selalu mengharapkan penyelesaian perkara itu kalau bisa dimediasikan. Iya. Makanya kalau saya menangani perkara itu, bahkan dengan pengacara lawan pun saya berteman gitu loh. Ada perkara nih satu nih di PPA Polres Kota ya, masalah penelantaran anak. Kebetulan klien saya itu adalah si bapak. Nah, saya telepon tuh pengacara yang melaporkan itu, yuk kita duduk bersama. Saya bilang kita lihat kepentingan si anak ini nih. Kalau dipenjarakan bapaknya kira-kira bermanfaat nggak buat anak ini? Kan yang penting buat anak adalah apa? Dia dapat biaya hidup setiap bulan. Akhirnya pengacaranya mau gitu loh. Dia bilang, jadi gimana? Gini aja, si bapak kan punya harta, kita jual aja itu rumah, kita kasih untuk anak masa depannya. Bulanannya, saya paksa itu klien saya untuk membayar bulanannya. Kalau nggak dia mau, saya seret dia segituin kan. Akhirnya selesai, saya menghadap kepada Kanit PPA ya. Dia bilang, oh gitu ya Mbak ya, tolong tawarkan aja, saya bilang, supaya kita berdamai. Nah, seperti itu saya lebih, karena gini loh, kita ke persidangan juga kan yang rugi anak itu. Misalnya bapaknya di penjara, kan dia dilaporkan karena penelantaran anak nggak dibiayai. Nah setelah dia di penjara, kan dia nggak dapat apa-apa. Ya. Lebih baik kita, udahlah kau nafkahi anakmu, kan gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang beberapa kasus, nggak selesai-selesai ya. Banyak sekali sebenarnya dari hal A, B, C, D, E gitu ya. Dan ini juga penentuannya tadi bagaimana sebenarnya bukan hanya dalam persidangan tapi juga mediasi, musyawarah gitu ya. Sudah dilakukan beberapa hal itu sebenarnya Mbak ya. Oke. Ke depan kira-kira kalau untuk dosen ini kan kira-kira akan seperti apa? Apa terus di dosen Pakuan atau ingin kuliah lagi atau seperti apa ke depan? Kira-kira seperti apa Mbak? Iya, karena memang kan saya sangat mencintai profesi dosen ini ya. Jadi pasti saya akan tetap jadi dosen gitu ya. Saya dosen kan dari tahun 2003, berarti udah 19 tahun saya jadi dosen ya kan. Makanya saya tidak bosan-bosannya untuk belajar. Makanya sekarang juga saya lagi mengikuti pendidikan S3 di Brawijaya ya. Dan sekarang sedang menyusun disertasi gitu. Mudah-mudahan lah tahun depan saya bisa meraih gelar doktor itu ya, mohon doanya aja. Amin, gitu. Sukses pokoknya. Jadi akan tetap saya profesi dosen itu adalah profesi kecintaan saya terhadap berbagi ilmu dengan mahasiswa gitu loh. Oke. Thank you banget ini buat Mbak Dina. Nanti kita next time undang lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi beberapa kasus kayaknya bakal lebih menarik lagi kalau kita lebih dalam lagi ya. Nggak apa-apa, ini kan pengenalan dulu aja. Santai dulu. Ngopi dulu. Santai saya ngopi dulu ya. Ngopi lagi. Kalau mau tambah boleh. Udah 2 kali malu ah. Oke ya, teman-teman Bogor Update. Ya, nanti kita akan coba ngobrol lagi dengan Mbak Dina, tapi untuk yang ini cukup dulu ya. Karena biar tambah penasaran next time-nya gitu ya Mbak Dina ya. Terima kasih buat Mbak Dina ya. Salam buat teman-teman juga mahasiswa Pakuan. Sukses selalu sukses selalu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Dina. Oke, thank you kawan-kawan. Next time kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan beberapa narasumber yang luar biasa. Bye. Bye.